yang kedua dengan dia bergerak timbul kerisauan. Karena dengan dia pergi ke lapangan, terjun ke lapangan, melihat keadaan umat secara terus terang, lihat bagaimana masjid kosong, bagaimana umat jauh daripada agama, sehingga kerisauan tertanam dan kecintaan kepada umat Nabi semakin tertanam. Dan hadir Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak ada perhatian kepada perkara kepada orang muslimin, dia bukanlah daripada golongan kami. Jadi orang yang hanya tinggal sendiri di rumah dia, enggak mau bergerak, sehingga enggak ada kerisauan kepada umat yang jauh dari agama, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan pergi, apalagi berjalan kaki, menembus hutan, mendaki gunung, menyeberang laut. Dia lihat bagaimana umat jauh dari agama, umat semakin hari semakin jauh dari agama, jauh daripada sunnah Nabi. Itu tertanam dalam diri dia setelah dia banyak bergerak dan bergerak. Tanpa dia bergerak maka tidak ada kerisauan kepada umat Islam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini hadis Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang enggak ada perhatian kepada orang Islam, bukanlah daripada golongan kami. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ini penting bergerak dan bergerak. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka telah korbankan nyawanya, dirinya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat pada Hajjatul Wada, setelah turun ayat yang menjelaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, Nabi sampaikan lagi, ulangi lagi apa yang telah disampaikan selama 23 tahun tersebut. Dan Nabi jelaskan para sahabat, barangkali setelah tahun ini kamu tidak berjumpa lagi dengan aku tahun depan. Nabi setelah berpesan-pesan yang terakhir, maka setelah Nabi berbicara panjang, berpidato panjang berkali-kali, maka Nabi pesankan kepada para sahabat, falyuballigh asyahidu minkumul ghaibah, yang hadir hari ini supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini pesan Nabi SAW. Dan ternyata para sahabat adalah orang yang berpegang amanah dengan benar. Dia pegang amanah Nabi SAW, dia pegang pesan Nabi SAW. Maka setelah Hajjatul Wada, mereka tidak puas tinggal di sekitar Ka'bah, di sekitar Madinah, tetapi menyebar ke seluruh permukaan dunia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, sampai ke pojok-pojok dunia waktu itu. Bahkan hadirin kita tidak tahu kendaraan apa yang mereka naiki, hanya onta, keledai, begitulah perahu. Dan berapa banyak para sahabat Nabi yang tenggelam, kapalnya pecah di perjalanan. Semua hadirin mereka lepaskan dari tangan mereka, hartanya, dirinya, tapi agama tidak mereka pernah lepaskan daripada tangan mereka. Semua dilepaskan, tapi amanah Nabi enggak pernah mereka lepaskan. Mereka pegang, walaupun nyawa mereka habis, dan Allah mereka tetap pegang amanah Nabi Muhammad SAW. Dia korbankan nyawanya hadirin, tapi ketika mereka korbankan, tersenyum menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah menyampaikan agama, tombak telah menembus badan mereka, darah mengucur, tapi tersenyum, fustu warobil Ka'bah, aku menang demi Tuhannya Ka'bah. Tangan kanan telah terputus, tangan kiri pun terputus, dada pun juga ditombak, terjerembab, tapi tersenyum, fustu warobil Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Allah bukakan hijab, sorga yang dinantikan telah dinampakkan di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka mereka tidak menghiraukan sekian darah mengucur, apapun yang terjadi, habiskan harta dirinya, bukan 4 bulan, bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai di akhir kehidupan mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke pojok dunia yang mereka tahu, kuda dibawa, dan dibawa mereka sudah nggak tahu lagi apakah masih ada daratan, dibawa terjun ke tepi itu pantai, sampai air betul-betul menenggelamkan kuda mereka, tinggal kepala saja lagi. Maka pedang dicabut, ya Allah, kalau saya tahu di belakang ini laut masih ada lagi manusia, saya akan seberangi ini lautan. Berarti para sahabat Nabi telah sampai di tempat yang terakhir yang mereka tahu. Sekian banyak kuburan di negara kami di India, di negara-negara lain, bahkan negara Tuhan juga ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Suatu bukti bahwasanya mereka telah pegang amanah Nabi SAW, lepaskan segala-galanya. Mekah dilepaskan, Madinah dilepaskan, anak istri dilepaskan, tapi amanah enggak pernah mereka lepaskan daripada genggaman mereka.